Ketika kita bicara tentang harimau Jawa, kita bicara tentang campur tangan manusia dan dampak perubahan lingkungan terhadap hilangnya hewan asli Pulau Jawa. Harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica adalah subspesies harimau yang hidup terbatas di Pulau Jawa. Harimau ini telah dinyatakan punah di sekitar tahun 1980-an akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian. Lahan pertanian dan perkebunan menjadi salah satu faktor yang mempersempit habitat binatang ini secara drastis. Namun, sebelum itu, tradisi perburuan pada masa kolonial turut mempercepat hilangnya spesies ini. Kini, kita akan membahas bagaimana harimau Jawa hilang dari pulau terpadat di Nusantara ini. Penampakan terakhir harimau Jawa terkonfirmasi di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada 1976. Setelah 40 tahun lebih kepunahannya, harapan baru muncul. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wirdadeti, mengatakan bahwa ada temuan sehelai rambut harimau Jawa yang tersangkut di pagar pembatas antara kebun rakyat dengan jalan Desa Cipedei. Analisis DNA komprehensif kemudian dilakukan oleh Bu Wirdadeti bersama tim. Mereka menyimpulkan bahwa sampel rambut harimau ini merupakan spesies harimau Jawa yang cocok dengan spesimen harimau Jawa tahun 1930, koleksi Museum Zoologicum Bogorins. Spesimen harimau Jawa koleksi Museum Bogor punya 98,23% kemiripan dengan harimau Sumatera, sedangkan hasil perbandingan antara sampel rambut harimau dari Sukabumi menunjukkan kemiripan 97,06% dengan harimau Sumatera dan 96,87% dengan harimau Benggala. Ini menunjukkan bahwa spesimen di Sukabumi lebih dekat dengan spesimen dari Museum Zoologicum Bogorins dan dapat dikatakan spesimen dari Sukabumi adalah harimau Jawa yang telah punah. Harimau Jawa diketahui hanya didapati di Pulau Jawa. Dibandingkan dengan jenis-jenis harimau di benua Asia, harimau Jawa terhitung bertubuh kecil. Namun, harimau ini mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau Bali dan kurang lebih sama dengan harimau Sumatera. Harimau Jawa jantan mempunyai berat sekitar 100-140 kg, sementara harimau betina sedikit lebih kecil dan ringan, yakni antara 75-115 kg. Panjang dari kepala dan tubuh harimau Jawa rata-rata sekitar 200-245 cm. Harimau Jawa tercatat menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar, dan mungkin pula berkeliaran di kebun-kebun dan hutan produksi di sekitar perdesaan. Harimau Jawa biasa memangsa babi hutan, rusa Jawa, banteng, dan kadang-kadang juga reptil serta burung air. Wilayah jelajahnya tidak melebihi ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Sensus terakhir tentang keberadaan harimau Jawa dilakukan selama 1 tahun, yaitu sejak tahun 1999 hingga tahun 2000. Survei selama 12 bulan ini berlangsung di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, atas permintaan langsung Kepala Taman Nasional Indra Arinal dan didukung oleh Direktur Konservasi Flora dan Fauna Insinyur Gus Saprayadi. Karena adanya laporan dari beberapa orang staf Taman Nasional serta warga setempat yang menduga bahwa harimau Jawa masih ada. Sebanyak 12 staf Taman Nasional dilatih dengan dibekali 20 unit kamera. Selain itu, mereka juga mendapat bantuan dari Yayasan The Tiger Foundation berupa 15 unit kamera inframerah dalam rangka memfasilitasi upaya sensus. Hasil sensus mengatakan bahwa tidak ada harimau Jawa, hanya sedikit mangsa dan lebih banyak pemburu liar selain harimau Jawa. Sesekali, laporan tidak resmi dari harimau Jawa masih muncul dari penggemar yang percaya bahwa harimau ini masih ada. Pada November 2008, di Jawa Tengah, terdapat jasad wanita tak dikenal dari pendaki gunung yang ditemukan di Taman Nasional Gunung Merbabu. Diduga, ia meninggal karena serangan harimau.
Penduduk desa yang menemukan tubuhnya juga mengklaim beberapa penampakan harimau di sekitarnya. Dugaan penampakan lain terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada tahun 2009. Beberapa warga mengaku telah melihat harimau betina dengan 2 anaknya berkeliaran di dekat sebuah desa yang berdekatan dengan Gunung Lawu. Berita ini memicu kepanikan massal. Pemerintah setempat menemukan beberapa jejak segar di lokasi. Namun pada saat itu, hewan-hewan yang dimaksud sudah lenyap. Kemudian, setelah letusan Gunung Merapi pada Oktober 2010, ada 2 orang yang telah mengklaim penampakan dari bekas cakar kucing besar di abu sisa letusan gunung yang memicu rumor bahwa ada harimau berkeliaran di peternakan terbengkalai. Namun, personel dari Taman Nasional di dekatnya tidak berpikir bahwa itu bekas cetakan kaki dari harimau. Pada akhir tahun 2020, beberapa warga mengaku melihat penampakan satwa liar yang diduga harimau dan berkulit loreng sebanyak 2 ekor di sekitar lereng Gunung Wilis, Tulungagung, Jawa Timur. Menurut informasi yang diterima Balai Konservasi Sumber Daya Alam, ada sekitar 5 warga yang melihat penampakan tersebut. Selain itu, warga juga menemukan jejak kaki serta usus binatang yang diduga hasil buruan harimau Jawa. Setelah diterapkannya tanam paksa atau kultur Stilcel pada 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bos, Pulau Jawa mengalami deforestasi atau penggundulan hutan yang sangat luas. Deforestasi ditujukan untuk membuka lahan pertanian baru. Banyaknya hutan yang berubah menjadi lahan pertanian menjadikan binatang-binatang kehilangan habitatnya. Hutan yang gundul dan binatang yang semakin langka di hutan menjadikan pemangsa alami seperti harimau Jawa seringkali muncul di perkampungan. Harimau Jawa pernah dianggap sebagai hama bagi perkebunan. Perburuan hama menjadi awal kepunahan harimau Jawa. Perburuan yang ditujukan untuk melindungi kebun kemudian berubah menjadi sebuah hiburan bagi masyarakat Hindia Belanda. Richard von Carlowitz, seorang berkebangsaan Jerman, saat bertandang ke Jawa juga menyaksikan pertarungan harimau yang digelar oleh Sultan. Saat itu, tahun 1846, Richard menuliskan catatan perjalanannya dalam artikel yang dimuat di koran Belanda, Arnhems Courant. Di Susunan Surakarta, aturan tata tertib menonton tradisi ini bahkan diatur khusus dalam Surat Perintah 18 Juli 1877. Pada tahun 1890, penulis Belanda Jan Gerard ten Pokel mencatat bagaimana ketakutan terhadap harimau membuat masyarakat menggunakan ungkapan takhayul. Pokel mengatakan bahwa orang-orang Jawa tidak akan pernah berbicara tentang harimau Jawa tanpa memanggilnya mbah atau kiai, sehingga disebut Mbah Macan. Orang Jawa pada masa itu percaya bahwa binatang buas ini mungkin mendengar si pengucap dan akan membalas dendam padanya karena hanya mengatakan harimau tanpa penghormatan apapun. Namun, Robert Wessing, seorang antropolog dan peneliti dari Universitas Leiden di Belanda, berpendapat bahwa hubungan manusia Jawa dan harimau Jawa terlihat ambigu. Kadang mereka bersekutu, tapi di waktu lain menjadi sumber bencana. Tentrem kemudian terganggu. Begitu tulis Wessing dalam artikel berjudul A Tiger in the Heart, The Javanese Rampok Macan yang terbit dalam sebuah jurnal di Belanda tahun 1992. Selain Robert Wessing, sejarah tentang upacara rampok macan juga diulas oleh Peter Bumkart pada tahun 1998 dalam jurnalnya yang berjudul Death to the Tiger, The Development of Tiger and Leopard Rituals in Java, 1605-1906. Pada abad ke-19, ada 2 upacara yang melibatkan harimau buruan. Upacara ini disebut Simo Maheso dan Rampok Macan. Dalam kedua upacara ini, para pangeran di Jawa Tengah saling mengadu harimau dan kerbau, atau harimau dan manusia. Upacara ini biasanya dimenangkan oleh kerbau atau manusia dengan matinya harimau. Sebelum dimulai, para pasukan mengurung beberapa ekor harimau dan macan tutul di dalam semacam kotak kayu yang diikat memakai bambu. Harimau kemudian dibaringkan di sebuah lapangan luas atau alun-alun dan dikelilingi pasukan Jawa bersenjatakan tombak sebanyak 3-4 baris. Ada pula kerangkeng berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 3 meter hingga 5 meter. Sementara tingginya sekitar 5 meter dengan sebagian memiliki atap.
Di dalamnya terdapat kerbau yang sudah dihias. Ada untaian bunga yang dikalungkan di tanduk dan leher kerbau. Upacara ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut Mahesasimo, yakni perkelahian antara harimau dengan kerbau atau banteng. Bagian kedua disebut Rampok Macan, yakni pertarungan antara harimau dengan ribuan manusia bersenjatakan tombak. Pada perkembangannya, saat upacara ini mulai menyebar ke berbagai daerah, prosesi Mahesasimo antara harimau dan kerbau tidak dilaksanakan dan hanya menyisakan upacara Rampok Macan. Ritual Mahesasimo dimulai dengan mengusir harimau keluar dari kotaknya. Untuk lebih memancing kemarahan, harimau akan disundut memakai kayu yang terbakar atau disiram air panas. Sementara bagi kerbau, di atas kulitnya ditebari cabai dan daun jelatang. Daun ini diketahui bisa membuat gatal dan iritasi. Dalam 20 kali pertarungan, 19 kali diantaranya dimenangkan oleh kerbau. Dalam kesaksiannya, John Crawford menuliskan bahwa saya menyaksikan sendiri pada kesempatan pertama kerbau berhasil mematahkan rusuk harimau di dalam kandang. Harimau itu pun mati, namun kerbau tidak selalu beruntung. Jika kalah, maka kerbau akan ditarik keluar dan diganti. Dalam laporan lain, jika penampilan harimau dalam bertarung kurang bagus, ia juga akan diganti. Selain dikarenakan kerbau, harimau yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri juga terluka oleh pagar. Setiap mencoba lolos, harimau ini menabrak dinding pagar yang terdapat paku tajam. Dalam kebanyakan kasus, harimau tersebut mati karena luka yang ditimbulkan dari dinding pagar. Tetapi, kadang-kadang ia berhasil melompati barisan pasukan pembawa tombak hingga ke barisan belakang dan mampu melarikan diri. Sedangkan, prosesi Rampok Macan adalah pertarungan yang tidak seimbang antara harimau dan ribuan manusia bersenjata. Alun-alun telah dipenuhi sekitar 2.000 hingga 3.000 orang bersenjatakan tombak. Sebagian ujungnya diberi racun. Mereka berbaris dari 3 hingga 4 lapis. Barisan paling depan akan menghunus tombaknya menghadap ke depan, sementara barisan paling belakang memposisikan tombaknya secara berdiri. Prosesi ini dimulai dengan beberapa orang menuju kandang dan melepas harimau setelah mendapat perintah dari raja. Agar harimau mau keluar, mereka menakut-nakutinya menggunakan alang-alang yang dibakar atau menyodoknya dengan bambu. Sementara itu, gamelan dimainkan bertalu-talu yang membuat prosesi rampokan semakin dramatis. Harimau yang panik kemudian menyelamatkan diri dengan menerjang atau melompat. Namun, tombak yang sudah terhunus menantinya dari berbagai arah. Robert Wessing menulis, ada kalanya harimau berhasil lolos dari kepungan. Jika berhasil lolos, maka harimau akan dibiarkan bebas. Awalnya, tradisi ini bermula di Surakarta dan Yogyakarta. Namun, setelah tahun 1860, tradisi Simo Maeso dan Rampok Macan tidak lagi terpusat di Mataram. Tradisi gladiator Jawa ini kemudian bergeser ke Jawa Timur. Setiap menjelang Lebaran atau Tahun Baru Islam digelar di alun-alun Blitar dan Kediri. Sejarawan R. Kartawibawa dalam karyanya berjudul Bakdo Mawi Rampok yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1928 menunjukkan bahwa wilayah Lodoyo dan Gadungan di Blitar serta Pare di Kediri dikenal sebagai Kedaton Simo atau Kerajaan Harimau. Kemudian ada pula di Keduang, Wonogiri, dan Cilacap. Kejayaan tradisi Simo Maeso dan Rampok Macan berlangsung antara tahun 1830 sampai 1870. Setiap tahun, rata-rata 1.250 ekor harimau mati dibunuh pada masa ini. Sedangkan, mulai tahun 1900-an, jumlah rata-rata harimau yang mati dibunuh setiap tahun berjumlah 400 ekor. Di sisi lain, jumlah manusia yang mati dibunuh harimau hingga tahun 1860-an sebanyak 120 orang per tahun dan 30 orang pada tahun 1900. Mulai tahun 1923, tradisi rampokan macan menghilang dari wilayah Jawa Timur. Baik di alun-alun Blitar maupun Kediri, tidak ada lagi gelanggang pembantaian harimau. Begitu pula di Surakarta dan Yogyakarta. Foto ini adalah dokumentasi dari ritual Rampok Macan yang diselenggarakan oleh seorang bupati di Kediri. Selain di Kediri, ada juga foto dari alun-alun Tulungagung. Jurnal karya Laila Karimah menunjukkan bahwa Rampok Macan sering dilaksanakan dalam perayaan Hari Raya Islam antara tahun 1890 hingga 1912. Laila juga menunjukkan ada 7 berita dari surat kabar yang memberitakan upacara ini di penjuru Jawa.
Pada awal abad ke-20, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Seorang pejabat pemerintah di Hindia Belanda, Lucian Adam, yang aktif antara tahun 1912 hingga 1942, mengatakan bahwa ia masih mendengar auman harimau Jawa di sepanjang jalan utama antara Gunung Lawu dan Wilis. Dahulu, harimau Jawa dianggap sebagai hama sehingga banyak diburu atau diracun. Hingga pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya ditemukan di hutan-hutan terpencil. Setelah mengalami penurunan populasi, ada usaha-usaha untuk menyelamatkan harimau Jawa dengan membuka beberapa taman nasional. Namun, ukuran taman nasional yang terlalu kecil dan mangsa harimau yang terlalu sedikit. Pada tahun 1950-an, ketika populasi harimau Jawa yang dilaporkan hanya tinggal 25 ekor, terdapat 13 ekor yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon. 10 tahun kemudian, angka ini kian menyusut. Pada tahun 1972, hanya ada sekitar 7 harimau yang tinggal di Taman Nasional Meru Betiri. Terakhir kali ada penampakan dari harimau Jawa ialah pada tahun 1972. Pada tahun 1979, ada tanda-tanda 3 ekor harimau yang tersisa di Pulau Jawa. Kemungkinan kecil binatang ini belum punah. Lalu, pada tahun 1990-an, ada beberapa laporan tentang keberadaan hewan ini, walaupun hal ini tidak bisa diverifikasi. Penemuan di Sukabumi menunjukkan bahwa kini ada secercah harapan dari keberadaan harimau Jawa. Melalui pembiakan dan teknologi cloning, mungkin kita bisa melihat harimau khas endemik Jawa kembali bernafas di alam bebas. Harimau Jawa menjadi penanda zaman akan dampak manusia terhadap lingkungan. Dengan melestarikan spesies endemik, sebuah bangsa dapat dikatakan telah sukses menjadi pelindung bagi setiap makhluk. Saya sangat berterima kasih atas kesediaanmu menonton video yang kami sajikan sampai detik ini. Komunitas edukasi museum dibentuk untuk mewadahi mereka yang mencintai museum dan ilmu pengetahuan Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, kami sangat berterima kasih pada segenap pengelola Museum Zoologi Bogorins dan Museum Biologi lainnya. Melalui kunjungan dan informasi yang dikelola oleh museum, kami dapat membuat video yang kini dapat kamu saksikan. Dari pembahasan tentang harimau Jawa, kita dapat mengetahui bahwa tradisi dan sentimen akan berdampak besar pada setiap makhluk. Panthera tigris sondaica yang sukses bertahan selama ratusan tahun akhirnya punah di tangan manusia yang menjadikannya hiburan. Kini, kita sedang dihadapkan dengan ledakan populasi dan keterbatasan lahan. Semoga di lain daerah di Jawa tidak ada lagi makhluk yang bernasib sama dengan harimau Jawa. Dari video ini, kita akan semakin wawas dan belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan yang lebih baik.